تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بأتم الشهادة وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين خير عباد الله في القيادة وعلى التابعين وتابع التابعين إلى يوم انتهاء أوقات العبادة. أما بعد. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, sematan jaring tiang yang sangat-sangat yang hormati, wabil khusus para keluarga daripada almarhum Rahmudin, isi sedang dirundung oleh rasa duka. Kita ucapkan a'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitikum wa ahsanallahu iza'akum wa ta'ziyatakum. Mudah-mudahan dasida Allah Subhanahu wa taala dijamin keluarga, terutama sekali sebinian daripada almarhum, bijajari daripada almarhum, terjamin sabar Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah niki. Namun memang ya biasa kematian niki lagu akan jadi luar biasa apabila tiang tunggu menghadapinya, ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, orang yang kita hormati, orang yang kita segani, orang yang kita banggakan. Oleh sebab itu mudah-mudahan semua keluarga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terima kasih yang setulusnya kepada seluruh keluarga, seluruh tetangga, seluruh masyarakat secara dusun Kebon Indah. Sampun elas membantu keluarga dengan pikiran, tenaga maupun harta untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan tadhiz jenazah almarhum. Mudah-mudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kegiatan yang perlu niki Allah memberikan ganjaran yang setimpal dengan penuh yang perlu harapkan sebagai investasi tiang tunggu yang akan tiang perlu dapatkan sejak masuk ke alam barzah sampai di hari kiamat nanti. Kemudian apabila terdapat keliruan dan khilapan selama keluarga menerima kehadiran pengusaha milik yang sabul musibah di masjid maupun bara, tuna saat pada pengusaha maafan semua keliruan dan kesalahan kita. Keluarga walaupun dalam keadaan dirundung oleh rasa duka, sampun bercita-cita dan berencana untuk menyambut kehadiran pengusaha dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Tapi mungkin justru karena kedukaan itu tidak mampu merealisasikan semua rencana pemulihan tersebut, maka maaf daripada pengusaha sangat-sangat diharapkan oleh keluarga. Almarhum semeton teh anak teh wain teh almarhum Rahmudin niki adalah salah sopok keluarga tiang Kelungguh, salah sopok daripada keluarga tiang Kelungguh yang tentu Allah Subhanahu wa taala telah memanggil almarhum di saat kita masih sedang berduka dengan meninggalnya dua keluarga tiang Kelungguh, Ibu Kamaria kemudian Papu Khadijah. Deman pada selesai makin menyusul almarhum Rahmudin. Dari ini bukan hanya duka keluarga, tapi adalah duka masyarakat sekaligus pembelajaran bagi tiang Kelungguh bahwa memang akhir daripada kehidupan tiang Kelungguh dunia niki adalah melanjutkan perjalanan hidup baru di alam barzah untuk senantiasa menanti dan menanti sampai tiba hari kiamat lema. Di dalam khatimah hadis isi ke telung dasa pitu, hadis pendosa pitu nika pemberitaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pendampingan malaikat kepada seluruh tiang Kelungguh, baik yang muslim maupun muslimah, bahkan mungkin yang tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya agama, tetap malaikat niki diutus oleh Allah untuk mendampingi. Jadi karena malaikat rakib dan atid. Malaikat rakib niki di samping kanan tiang Kelungguh tahun. Kemudian malaikat atid di samping kiri. Malaikat rakib
untuk mencatat kebagusan-kebagusan tiang pelungguh, kira nilai si wajar gen tebeng. Kemudian lamun malaikat atid ya memang ia menunggu karena ia merupakan anak buah daripada malaikat rakib. Memang tugasnya untuk mencatat kelengian-kelengian dosa. Namun apabila narak sopo hamba Allah si dampingan niki ia melakukan perbuatan silengi, lalu ada ketuan dulu di malaikat rakib. Berhenti makin niki catat ini. Tunggu dulu itu saat. Nah, itu saat niki apakah itu jam maksudnya atau itu gerakan-gerakan atau mungkin itu periodisasi sesuai ketentuan malaikat. Namun apabila dalam rentang waktu 5 itu saat niki dia teman melakukan suatu perbuatan isi berpotensi menghapus dosa, misalnya dia sempat bertasbih, sempat beristighfar, sempat baca kalimat tauhid, sempat baca selawat, ini sempat baca bismillah kemungkinan, maka baru nanti catat sebagai suatu kejahatan isi berdosa sekek lagu ini. Sementara lamun kebagusan sekek yang perogai kebagusan 10. Maka apabila keadokan si 10 ini tiba si sekek jelas menang si 10. Nah lalu apabila kalah si 10 ini tiba si sekek dikilah jadi masalah. Jadi di dalam agama tiang pelungguh jelas si sekek ini kita keroyok si 10 dengan pasti tak kalah si sekek ini. Lagu wailun liman galaba ahdahu asrahu, maka sangat celaka dengan isi si sekek dan niki bau ngalahan si 10. Dalam arti nanti pegawaian bagi si sekek niki bernilai 10 ndek putih kuah. Sedangkan pegawaian lengi isi gawe sekek niki walaupun ia berdosa sekek lagu sangat-sangat kuat. Bau si kalahan si 10 niki. Nah yang disebut wailun liman galaba ahdahu asrahu. Dari celaka dengan isi sekeknya bau ngalahan 10-nya. Dalam arti kelengian sigawiknya bau ngalahan kebagusan. Nah inilah ia wail. Nah kemudian demen tiang pelungguh meninggal selapuk manusia ini. Karena tiang pelungguh kedampingin waktu selama hidup di dunia si 2 malaikat rakib dan atid niki demen meninggal, langsung ia ngelapor malaikat rakib, ya Allah, pelungguh dikaji sampun memanggil dengan si dampingin kaji niki. Berarti makin kan jerak di dunia. Nanti kaji gawe makin niki nih. Maka sudah Allah Ta'ala menjawab, lek langit, lengan langit sikit sampai penjaga aras, penjaga lauhul mahfuz, kursi dan kalam adalah malaikat isi abidun al-mukhlisun la yarjuna min ibadatihimil ajra. Jadi di langit dengan sekek sampai aras selapuknya malaikat-malaikat itu senantiasa beribadah. Wa fil ardi malaikatun muti'una yaf'aluna wa yu'marun wa la ya'suna Allah ma amarahum. Lek bumi, malaikat selapuna malaikat to'at selalu melakukan nanti perintah Allah Ta'ala, kemudian selalu menjauhkan daripada larangan Allah. Lamun ngono ya antaranya karena si dampingi mewah berpulang rahmatullah ndot antara kuburnya sampai kiamat. Berarti makin itu sekian ratus ribu almarhum almarhumah itu makbarah kuburan makbarah itu. Maka rakib dan atid itu kira juta. Kira juta ini tidak yang puluh serminan, seandainya yang puluh serminan ya sang petang gedek malah lebih beang daripada rebu niki siluetnya. Terus nanti jadi kaji gawe ya Allah, ini ada kan jadi pegawaiannya, pegawaiannya membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil sampai kiamat. Nah dikilah ruang terjadi yang pelungguh umat Muhammad SAW. Adapun lamun dia umat Muhammad SAW, maka dengan mati ndek nak tunggu si malaikat rakib dan atid. Karena Nabi dengan baca dengan semacam nikah jadi mempan dia kali dan bacaan sejuta kali tasbih masih karena Nabi pasportnya di darah Nabi jadi pasportnya iman.
seandainya belian paspor iman seketik doang, niscaya selaput si bacaan si malaikat muka nanti rakib dan atid ini akan berpengaruh untuk menyenangkan ia di alam barzahnya. Nah inilah disebut ia dalam syarah Majalis Tsaniyah, merupakan khotimah daripada syarah hadis sisi ke-37 itu tentang masalah pendampingan dua malaikat rakib dan atid ini terhadap tiang pelunggu selama hidup di dunia, bahkan sampai tiang pelunggu meninggal dunia marantan mangkin niki sampai hari kiamat terdampingin. Justru peranana sewaktu tiang pelunggu sampun meninggal dunia lebih belik. Sementara lah mulai waktu tiang pelunggu hidup ini hanya sekadar mencatat doang. Nanti dorong tiang pelunggu nggak kebagusan, dia balak tiang pelunggu nggak kelengian. Niki lah mulai waktu masih hidup. Dalam waktu meninggal dunia ya ada duanya. Rakib dan atid niki membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, selalu kalimat thayyibah sampai hari kiamat. Namun terus timbul masalah. Berme Munkar Nakir. Tetap Munkar Nakir menjalankan tugas. Bertanya sampai dalam waktu sebanyak petang desa 4 jeluk, petang desa 4 kelem ketua. Macam-macam ketua nari ini. Macam-macam, pokoknya koreknya terus yang tunggu si Munkar Nakir itu. Karena memang lamun dengan munafik, situlen munafik tidak tentu, dia telah selama 24 jam selama petang desa 4 jeluk. Nah justru dikira lamun tiang tunggu karena memiliki satu sifat-sifat mulia, iman dan Islam dan banyak amal soleh, maka malaikat Munkar Nakir itu santai, ngerawas malah biasa. Dia yang tunggu kewalahan di sini kalau biasa lagu memang tetap sebenarnya artinya pertanyaan seputar iman, Islam, ihsan niki ketuhanan. Lalu dengan bahasa-bahasa yang berbeda tentu sisa budayanya sebanding kerja dengan fisik dia beriman. Nah oleh sebab itulah setiap kali tiang tunggu sama di area makbar ini secara otomatis tiang tunggu membangun macam. Pertama majelis takziah, si kedua majelis zikir, ketelu majelis taklim. Sehingga alhamdulillah daka-daka jarang datang ngaji, misalnya pengajian lagu-lagu ini nggak baik di perhatian karena sekaligus kita membangun majelis taklim kan. Walaupun majelisnya majelis taklim kilap. Niki termasuk salah satu hikmah meninggal dunia Jun Rubin terus niki ada tiang tunggu terus mendapatkan mau'izatun hasanah dengan peraturan gurun tiang tunggu. Jadi dia mentulis dengan makbarah arak mau berumput ilmu. Nah ini kan dia termasuk hikmahnya yang tidak berbahasa Rasulullah SAW. Tarak tupikum wa'zaini natiqan wasamitan anatiku wal Quran wasamitu wal maut. Kutinggalan di antara pada dua macam peringatan isi bau bertutur terbaca ialah masalah Al-Quran. Kemudian isi teduk ini bau si tiang pelungguh, bau terjemahan kecuali dengan si nau ialah kematian. Dan ini mudah-mudahan dengan sebab tiang pelungguh tetap rajin mengikuti pemakaman jenazah lalu memperhatikan takziah tasamuh, berombok ilmu tiang pelungguh, berombok karena nanti di tiang pelungguh sempat milu berduka di tempat lain, maka di makbarah tiang pelungguh berduka kaca ashabul musibah. Dia yang perlu sempat berzikir, zikrullah ataupun zikrul maut, maka lewat makbarah atau yang perlu zikrullah dan zikrul maut. Dia yang perlu sempat datang pengajian di Pak Majelis Taklim, maka lewat makbarah ini atau yang perlu menjadikan kesempatan itu sebagai Majelis Taklim yang sangat-sangat berharga. Almarhum Ramudin Niki Samput yang perwikan sebagai manusia memang banyak kebagusan, banyak rendah kelingan yang pelungguh. Namun desida Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim fala ta'asu min rahmatillah. Panjak-panjakku isi pada merasa diri melampaui batas terhadap diri emesa, dendek pada putus asa daripada rahmatku. Dendek rahmat Allah taala no belik belum belik dosa yang tunggu, rahmat Allah taala jauh lebih belik daripada dosa yang tunggu. Maka oleh sebab itu coba bayangkan, almarhum itu sangat-sangat luar biasa. Umbena, sehingga sekian banyak santri ini demilu salat jenazah. Coba perlu sama kita ya. Pasti arah kelebihan almarhum sedikit tahu.
sampai Allah memuliakannya. Santri ini kisah di pondok khusus ini kira tahu dua ini. Pondok khusus ini santrinya 580 sekian selaku ikut. Sementara in petang desa doang, ya petang desa doang membayangin jenazah tiang kelung, insya Allah aman daripada pindah kubur bahasa Rasulullah SAW. Dan inilah ia termasuk kita tahu kurang kelebihan almarhum niki secara tidak tiang kelung wikani. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan yakin dengan seyakin-yakin almarhum akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang menyampaikan hal ini adalah anti keluarga sampun larut dalam duka, ya. Sampun dalam duka. Sabar, ikhlas lepaskan almarhum. Kemudian marak nikah almarhum niki dia luas pergaulannya. Luas pergaulannya. Yang sebab niki pasti akan banyak kekeliruannya. Semungkin salah cara bertutur kata, sepatah dua patah kata, kaca bergaul, termasuk ini kan bisa sempuh tetangga-tetangga kaca bergaul. Oleh sebab itu kita beri perhatian ya. Jazakumullah khairan katsira. Kemudian marak nikah masih dari segi ekonomi almarhum niki adalah memang keluarga tiang kelunggur isi sangat-sangat terbatas dalam segi finansial, namun tidak pernah mengeluh untuk menghadapi hal nikah. Selalu sabar menerima apa adanya, menerima apa adanya. Dia ada bermacam-macam tanda untuk melakukan sesuatu isi untuk mendapatkan sangu beribadah, menguin keluarga. Ini adalah salah satu daripada bentuk kesabaran daripada almarhumah. Mungkin dari sisi nikilah yang punya duit lalu memayanginya almarhum niki. Nikilah salah satu daripada dia yang perlu tahu rahasia Allah Taala searah bagi almarhum sampai sekian banyak para santri isinya nyalatin jenazahnya. Kemudian lamun nara utang nasi almarhum niki dan tiga juaran utangnya sunat ada pelungusani halalannya reda ya reda. Namun pelungusani agak berat misalnya karena pelungusani butuh silahkan hadir sifat keluarga pun akan menyelesaikan berbeda antara sehingga keluarga yang duit kemetuan daripada almarhum bisa sembuh daripada almarhum sebesar apapun utang almarhum akan diselesaikan. Kemudian terakhir anti maratus ya sebelum bersabar reda ya banyak sekali kisah-kisah yang memberikan pelajaran kepada tiang kelungguh bahwa apabila keluarga reda melepaskan menerima kadar dan kadar yang ada sudah Allah Subhanahu wa taala atas musibah isi kecanin, maka keluarga tiang kelungguh meninggal niki akan mendapatkan ampunan yang sudah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ridho, sabar, ikhlas melepaskan almarhum. Insya Allah hal ini akan menyebabkan almarhum terbebaskan daripada beban yang masih berkaitan ke tiang kelungguh. Kemudian terakhir yang dari perusahaan sila pada beliau menghadiahkan Al-Fatihah buat almarhum.